Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Tidak ada yang dapat membaca pikirannya, dan tidak ada yang dapat menahan langkahnya. Tuhan bergerak dengan rahasia, mata kita tak dapat melihat gerak tangannya. Adakah yang mampu melihat tangan Tuhan ketika Dia mengirim hujan batu, menghentikan gerak bumi dari porosnya, menahan panas matahari, dan membiarkan bulan gelap gulita? Adakah yang dapat membaca pikiran Allah ketika Dia mengatur jalan hidup seorang budak menuju tahta raja, mengubah status sang narapidana menjadi penguasa kerajaan adidaya? Betapa misterius cara kerja Tuhan kita. Ketika Dia menyingkapkan kebutaan rohani agar umatnya dapat melihat jejak ribuan tentara Allah berderap, dan ketika Dia membutakan mata para musuh umatnya. Adakah yang dapat mengatur jalan pikiran Allah? Ketika Dia memakai mereka yang tidak layak menjadi layak, ketika Dia mengizinkan seorang pelacur jalanan menjadi leluhur sang juru selamat. Misterius. Dia bekerja tanpa dapat kita lihat atau dengar. Hanya keajaiban jalannya yang dapat kita nikmati. Tuhan menggores sejarah dengan pena keajaiban. Dia tersenyum melihat kebodohan dan kepanikan kita. Akal kita terlalu kecil mengenal kebesaran. Misterius. Kita hanya butuh untuk tetap percaya pada gerakan rahasia yang dikerjakannya bagi kita. Karena Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you,
sembah kau. Kau ada, bukan semua hati. Ku sembah kau, ku sembah kau. Kau ada, jamah semua hati. Ku sembah kau, ku sembah kau. Kau ada, ubah hidupku. Ku sembah kau, ku sembah kau. Jalanku keajaibanmu, genapi janji, jaya dalam gelap. Allah, itulah dirimu. Jalanku keajaibanmu, genapi janji, jaya dalam gelap. Allah, itulah dirimu. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, that is who you are. That is who you are. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And that is who you are. 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 Have tasted and seen, yeah, questioned it all, still you remain. Chased empty dreams, ran from your call, and turned back again. There's no other treasure on earth that amounts to your love, and I know, even if everything I know is taken away, I won't lose hope. I'll cling to the one who won't let go.
Salam Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan membawa kita ke bulan kelima 2022. Dan sepanjang bulan Mei ini kita akan belajar sebuah seri baru yang berjudul God Works in Mysterious Way. Hari ini saya akan secara khusus membahas kisah dari Joshua pasal 10 ayat 1-14, tapi di bawah tema Allah menghentikan matahari dan bulan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena hidup kami merupakan serangkaian kisah-kisah misterius di mana tangan Allah bekerja di balik hidup kami dengan cara yang luar biasa. Kami bersyukur karena kami bisa belajar kebenaran demi kebenaran ini melalui apa yang tercatat dalam kitab suci-Mu. Kami berdoa supaya pelajaran hari ini yang sudah menjadi berkat untuk hamba dapat menjadi berkat untuk semua Bapak Ibu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, pada satu malam yang terjadi badai besar tahun 1763, William Cowper ini seorang penyair Inggris yang terkenal berusaha untuk menenggelamkan dirinya di Sungai Thames. Tapi ketika dia sedang berusaha untuk membunuh diri, membuang dirinya di Sungai Thames, dia melihat ada orang yang sedang mengintai dia. Sehingga dia pulang ke rumah dan berusaha untuk melakukan upaya bunuh diri secara private. Malam itu dia berusaha untuk bunuh diri paling tidak 3 kali. Tapi ketiga-tiganya gagal. Sehingga usaha itu digambarkan oleh William Cowper kemudian hari sebagai tangan yang tidak terlihat. Ketika semua usaha bunuh dirinya digagalkan oleh tangan yang misterius itu. Setelah menderita penyakit mental hampir sepanjang hidupnya, Cowper kemudian masuk rumah sakit jiwa dan dirawat di sana. Tapi di dalam rumah sakit jiwa inilah dia menemukan Tuhan Yesus melalui seorang dokter yang sangat penuh perhatian bernama Dr. Nathaniel Cotton dan melalui Alkitab. 2 tahun setelah dia meninggalkan rumah sakit jiwa itu, Cowper kemudian pindah ke Olney dan bertemu dengan John Newton. Bapak Ibu tahu siapa John Newton? John Newton adalah penulis lagu him terkenal Amazing Grace. Newton kemudian melayani Cowper dan mendorongnya untuk menulis lagu, menulis buku karena dia punya karunia dengan kata-kata yang sangat bagus demi tujuan penginjilan. Tahun 1771 William Cowper menulis Conflict, Light Shining Out of Darkness yang kemudian diberi judul God Moves dan diterbitkan dalam Olney Hymnal. Baris pertama dari him ini adalah asal frasa modern yang kita pakai sekarang. Tuhan bekerja dengan cara misterius. God works in mysterious way. Meskipun Cowper terus menderita depresi sepanjang hidupnya, kebenaran abadi yang diberikan Tuhan kepadanya selama saat-saat terendahnya atau tergelapnya ini masih terulang 251 tahun kemudian sampai detik ini. Masih menjadi berkat untuk kita semua. Bapak Ibu, mari kita baca sebentar Joshua pasal 10 ayat 11-14. Saya akan bacakan untuk kita. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh? Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Bapak Ibu, apa artinya God works in mysterious way? Apa artinya ketika kita katakan Tuhan bekerja dengan cara yang misterius? Kebenaran tertentu bersifat konkret, terbatas, dan nyata, tapi tidak dengan misteri.
Inti dari sebuah misteri adalah membuat sulit untuk dipahami. Kita tidak dapat memasukkan misteri ke dalam kotak atau secara akurat memprediksi sifatnya atau apa yang akan terjadi. Mengapa? Karena misteri mengandung unsur-unsur yang belum dirasakan, dilihat secara jelas. Banyak kali Tuhan bekerja dalam hidup kita orang percaya dengan cara yang tidak dapat kita pahami. Bukan karena Allah mencoba menyembunyikan sesuatu dari kita, tidak. Tapi karena pemahaman kita manusia sangat terbatas. Kita tidak memiliki kapasitas untuk memahami kehebatan, kedaulatan, caranya yang ajaib. Itulah sebabnya Nabi Yesaya dalam Yesaya 55 ayat 8-9 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku bukanlah jalanku. Sebagaimana tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu, jalan Tuhan tidak hanya lebih tinggi dari jalan kita, dari pemikiran kita. Tapi jalan Tuhan selalu lebih tinggi dan lebih baik. Clarence Haynes mengatakan bahwa satu kalimat yang sangat menarik, dia katakan, kabar baiknya adalah berkat itu datang bahkan ketika Anda tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan. Saya sendiri secara pribadi melihat kembali hidup saya ke belakang dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang misterius dalam jalan hidup saya untuk melakukan hal-hal baik, hal-hal indah yang jauh lebih tinggi dari pikiran dan rancangan hati saya. Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam Yosua pasal 10 ini merupakan contoh yang luar biasa. Satu bagian Alkitab yang merupakan teks favorit bagi orang-orang percaya, tapi juga bagi orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan untuk menyerang kekristenan, khususnya para saintik. Sehingga mari kita lihat ada 3 hal bagaimana sesungguhnya apa yang terjadi ketika Allah bekerja dengan cara yang misterius. Dalam 3 hal, dalam 3 aspek. Yang pertama, mari kita lihat bagaimana Allah bekerja secara misterius dengan cara Allah memperhatikan umatnya. Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam Yosua 10 ini merupakan rangkaian atau merupakan puncak dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang terjadi dalam Yosua pasal 6, 7, 8, dan 9. Mulai dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan 10 tulah. Mulai dengan kematian anak sulung bangsa Mesir sampai Raja Firaun mengizinkan mereka keluar. Lalu mereka sampai di Laut Teberau, Tuhan buat mujizat dengan terbelahnya Laut Teberau. Kisah itu sudah didengar oleh banyak bangsa kafir yang berada atau tinggal di sekeliling mereka. Bapak Ibu, kemudian terjadi lagi ketika Yosua memimpin orang Israel sesudah Musa mati. Apa yang terjadi yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa Israel dan terhadap bangsa-bangsa kafir sebelum yang berada di sekitar mereka. Dalam Yosua pasal 6 kita melihat bagaimana Tuhan melakukan keajaiban dengan meruntuhkan tembok Yeriko secara ajaib. 7 hari 7 malam mereka berjalan keliling sampai akhirnya dengan suara sangkakala, suara tepuk tangan dan sebagainya, suara pujian, runtuhlah tembok Yeriko yang terkenal hebat, besar, dahsyat, dan tidak tertandingi. Dalam Yosua pasal 7 dan 8 dibicarakan bagaimana bangsa Israel pertamanya kalah terhadap bangsa Ai yang kecil, tapi kemudian menang telak. Dalam pasal 9 kita melihat bagaimana Yosua bangsa dan bangsa Israel boleh dikatakan dalam tanda petik ditipu oleh bangsa Gibeon. Bangsa Gibeon ini bukan bangsa yang kecil, tapi bangsa yang besar dengan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tapi sesudah mereka melihat betapa dahsyatnya Allah bangsa Israel, mereka ketakutan. Sehingga trik yang mereka lakukan adalah supaya mereka dilindungi oleh bangsa Israel. Yang terjadi dalam pasal 10 yang kita baca hari ini adalah ketika Raja Yerusalem mengajak 4 bangsa Amori lainnya bergabung. Mereka berusaha membentuk koalisi untuk melawan Gibeon karena bagi mereka, kenapa kamu berkhianat Gibeon? Kenapa kamu lari dan pergi berlindung di balik bangsa Israel? Bapak Ibu, karena itulah kelima bangsa ini, Yerusalem dan 4 bangsa Amori lainnya, bergabung bersama-sama untuk menyerang Gibeon. Dan ketika Gibeon mendengar ini, mereka datang kepada
Joshua untuk meminta pertolongan kepada bangsa Israel. Tolong kami, mereka akan menyerang kami. Terlepas dari tipu daya yang telah dilakukan oleh orang Gibeon untuk mendapatkan perjanjian dengan Israel, Joshua merasa terhormat. Dia merasa terhormat untuk membantu orang Gibeon. Karena itu dia dan pasukannya berjalan dalam perjalanan yang panjang, berbaris sepanjang malam untuk mencapai titik di mana mereka bisa menyerang 5 kumpulan besar bangsa atau tentara Amori. Kelima bangsa ini terdiri dari orang-orang yang gagah perkasa, pahlawan-pahlawan yang hebat, yang sudah biasa terlatih berperang. Bapak Ibu, faktanya memang Tuhanlah yang akan memberi kemenangan kepada bangsa Israel dan kepada Gibeon. Tapi Tuhan meminta Joshua dan para pasukannya bekerja sama dalam melibatkan usaha yang besar ini. Ayat 9, lalu Joshua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Bapak Ibu, kenapa saya katakan Allah memperhatikan umatnya? Perjalanan ini merupakan perjalanan panjang dengan jalan yang menanjak. Kalau kita bisa lihat peta, Joshua itu dengan pasukannya berjalan 40 km atau 25 miles, bukan jalan yang menurun atau mendatar, tapi jalan yang mendaki. Sehingga mereka sangat kelelahan semalam-malaman, berjam-jam berjalan untuk melakukan peperangan. Setelah mereka sampai di titik di mana perang harus dilakukan, mereka sudah kecapean. Dan pertempuran akan segera berlangsung. Tanpa punya waktu untuk menarik nafas dan beristirahat lagi, Joshua dan pasukannya menyerang musuh 5 bangsa Amori ini. Musuh terkejut, mereka lari, tapi apa yang kemudian terjadi? Dalam ayat 10 dan 11 dikatakan, Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Joshua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon, memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka. Sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Bapak Ibu, apa yang telah Tuhan kerjakan? Bapak Ibu melihat Tuhan bekerja dengan penuh misterius, dengan penuh rahasia di balik layar. Karena apa? Tuhan memperhatikan umatnya, memperhatikan kelelahan Joshua dan pasukannya, bangsa Israel. Tuhan memperhatikan kebutuhan umatnya, duka cita mereka, pergumulan mereka, keterbatasan mereka sebagai manusia biasa. Tuhan tahu bahwa setelah perjalanan yang panjang akan sangat sulit untuk memenangkan pertempuran melawan 5 raja besar yang sudah terkenal canggih dalam hal berperang, yang sudah terbiasa berperang dibandingkan bangsa Israel yang baru saja keluar dari tempat perbudakan. Bapak Ibu, lihatlah, Israel hanya sebuah bangsa kecil yang tidak terlatih untuk berperang. Itulah sebabnya Tuhan memperhatikan umatnya dan memberi keajaiban. Tuhan sendiri yang berperang bagi bangsa Israel dengan cara apa? Mengirimkan hujan batu. Dalam tafsiran lain dikatakan bukan sekedar hujan batu, tapi hujan es batu. Bapak Ibu tahu kalau kita yang tinggal di tempat-tempat dingin, kadang-kadang kalau ada hail atau hujan es batu, bisa sebesar begini itu orang bisa mati. Dan itulah yang terjadi terhadap pasukan 5 bangsa Amori ini. Tuhan mengirimkan hujan es batu dan memukul mati mereka. Yang dipukul mati oleh hujan es batu ini lebih banyak dari yang dibunuh oleh bangsa Israel. Keajaiban lain yang terjadi adalah ketika Tuhan mengirim hujan es batu ini, yang menarik, bangsa Israel tidak kena hujan es batu itu, hanya pasukan musuh. Coba Bapak Ibu bayangkan, ini adalah cara Tuhan bekerja dengan luar biasa. Karena dia mengasihi umatnya, memperhatikan umatnya, melihat kelemahan dan keterbatasan mereka. Joshua menang secara dramatis dan ini mengingatkan Joshua dan Israel akan kasih dan perhatian Allah yang besar bagi mereka. Kemenangan mereka terjadi atas campur tangan Tuhan semata. Bapak Ibu, apa yang kita belajar dari bagian ini?
Musuh apa yang sedang Anda perangi saat ini? Musuh dari dalam dirikah? Musuh karena kekhawatirankah? Ketakutan, keraguan terhadap kuasa Tuhan? Musuh dari lingkungan keluargakah? Musuh dari teman kantor atau teman-teman orang-orang yang tidak menyukai kita, tetangga, teman kerja, dan sebagainya? Apakah itu musuh merupakan musuh dari dalam yang berupa kekhawatiran, atau orang lain yang ingin menjatuhkan Anda, atau sakit penyakit, atau depresi yang berkepanjangan, atau musuh-musuh emosi yang tidak stabil yang dikirimkan iblis untuk membuat kita meragukan kebaikan Tuhan. Meragukan bahwa Tuhan memperhatikan dan mengasihi kita. Bapak Ibu, ingat satu hal ini. Kalau kita sedang mengalami musuh-musuh seperti ini, ingat bahwa Allah bekerja dengan cara yang misterius untuk menunjukkan perhatiannya kepada umat yang dikasihinya. Allah memperhatikan kita, umat yang dikasihinya. Saya bersyukur bahwa di setiap generasi Tuhan menunjukkan kepeduliannya terhadap umatnya. Dia tidak selalu menunjukkan dengan mengirimkan hujan es batu kepada tentara kafir atau kepada musuh kita. Dia tidak selalu menunjukkan dengan membelah laut Teberau, meruntuhkan tembok Yeriko. Tapi dengan cara hal-hal yang tidak dapat kita lihat, yang misterius, yang kecil, yang besar, Allah mengungkapkan perhatian dan kasih-Nya kepada kita. Kalau kita menyadari hal ini, masih maukah Bapak Ibu kita hidup dalam kekhawatiran, dalam keraguan akan kebaikan, perhatian, dan kasih Tuhan kepada kita? 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara atau memperhatikan kamu. Kesulitan atau musuh apakah yang sampai Bapak Ibu sekarang ini sedang alami? Pegang hal ini bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, yang pengasih memperhatikan Anda dan saya. Dia siap mengangkat tangannya yang perkasa jika Anda benar-benar berserah kepadanya. Hal kedua yang kita belajar, dalam hal apa Tuhan itu benar-benar memperhatikan, mengasihi, bekerja secara misterius bagi Israel, tapi bagi kita orang percaya. Yang kedua saya lihat dalam hal Allah berkuasa mengendalikan ciptaannya. Bapak Ibu lihat menarik sekali ayat ini, khususnya ayat 13. Ayat 13 mencatat dengan jelas, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu yang tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Bapak Ibu, ketika dunia sains membahas bagaimana dari dua sisi, entah bagaimana Alkitab itu tidak benar atau sebaliknya membuktikan kebenaran Alkitab, selalu ayat ini yang diambil. Yosua pasal 10 ayat 13-14. Untuk membuktikan atau menentang kebenaran Alkitab. Sehingga bagian ini bagian yang paling boleh dikatakan paling seru untuk dipercakapkan. Paling tidak ada 7 teori yang muncul. Bagaimana matahari bisa tidak bergerak dan bulan bisa diam secara sains. Tapi menarik, tanggal 30 Oktober tahun 2017, Cambridge University setelah melakukan penelitian bertahun-tahun, mereka menemukan benar bahwa peristiwa yang ditulis dalam Yosua pasal 10 ini benar-benar terjadi. Tanggal 30 Oktober 1207 BC, itu berarti 3224 tahun yang lalu, pernah terjadi gerhana matahari total tertua di dunia yang dicatat dalam sejarah. Dan terjadi kekurangan waktu selama 23 jam 40 menit. Berarti bukan sekedar gerhana matahari. Terjadi pemberhentian jam. Dari 7 teori itu ada yang mengatakan bahwa dalam Yosua 10 ayat 13 ini ada terjadi gerhana matahari total atau eclipse. Ada yang mengatakan, itu hanya kalimat yang sifatnya berisi bahasa penampilan. Misalnya kalau Weather Channel itu penyiarnya katakan, besok matahari terbit pukul 6.30. Kita nggak akan bangun dan katakan, itu salah yang kamu bilang. Matahari itu tidak pernah terbit, bumilah yang berputar atau berevolusi atau berotasi dan sebagainya. Tapi kita tentu tidak akan protes karena kita tahu itulah yang disebut bahasa penampilan. Ada yang mengatakan bahwa Yosua pasal 10 ayat 13 ini sedang berbicara tentang gerhana matahari total yang terpanjang di dunia dengan kegelapan yang
paling panjang supaya Joshua dan pasukannya tidak perlu menderita panas matahari. Bapak Ibu ingat, semalam-malaman itu mereka berjalan, pagi mereka berperang. Itu berarti ketika mereka berperang, itu panasnya luar biasa. Sinar matahari panas luar biasa. Itu masih bulan Oktober, jadi masih terhitung panas. Sehingga Tuhan sengaja memberikan itu supaya mereka tidak capek dan tidak kehabisan tenaga setelah berjalan kaki mendaki 40 miles. Gerhana matahari itu diperkirakan terjadi 23 jam 40 menit. Dan dalam sejarah sains ini adalah gerhana matahari terlama di dunia. Karena biasanya gerhana matahari hanya terjadi 7 sampai paling lama 8 menit. Tentulah peristiwa ini pun bagi mereka bertentangan dengan hukum alam. Tapi kalau Bapak Ibu baca kisah sejarah dari tiap-tiap bangsa, khususnya bangsa-bangsa kuno, ada banyak catatan sejarah yang mendukung bagian ini. Misalnya, waktu Columbus dan Cortez tiba di Amerika, mereka menemukan bahwa orang-orang terpelajar itu dalam abad 14, 15, bahkan sebelumnya itu sudah menulis buku-buku yang menuliskan tentang terjadinya gerhana matahari yang sangat panjang dan hari boleh dikatakan kurang sehari. Buku-buku ini disimpan dan kemudian dibakar pada abad 16 oleh para biarawan Dominika. Beberapa disimpan di perpustakaan Paris dan Vatikan dan mereka ini disebut Codici. Nah, sejarah Meksiko juga mencatat kekasiran Meksiko ini bahwa pada abad 16 mereka menceritakan tentang di masa lalu yang dulu malam itu tidak berakhir. Artinya malam itu sangat panjang, nggak berakhir. Terus ada malam selama 2 hari. Sehingga dalam sejarah Meksiko dikatakan bahwa bumi kehilangan matahari selama 4 malam. Dalam Midrashim, kitab tradisi kuno ini bicara juga bagaimana matahari dan bulan berdiri diam selama 36 itim. 36 itim ini 18 jam. Dan di seluruh dunia kalau Bapak Ibu baca, entah kejadian di Mesir, bangsa Mesir, orang India, Cina, Hindu, semua mengatakan bahwa ada waktu yang hilang, ada gerhana panjang yang terjadi. Sejarah kuno dan budaya tiap bangsa, hampir semua literatur Bapak Ibu, menemukan kisah di mana matahari benar-benar berhenti bergerak, jam juga berhenti berputar selama kurang lebih 24 jam. Bukankah ini sesuatu yang menarik? Teori lain mengatakan bukan itu saja. Kemungkinan Tuhan tidak memberhentikan gerak matahari, tapi Tuhan mengirimkan atau melanjutkan pada hari berikut mengirim hujan es. Saya rasa ini kurang tepat. Tapi ada yang mengatakan bahwa seperti ayat 13. Bumi pelan-pelan berhenti berputar dari porosnya. Pelan-pelan, tidak drastis, berhenti berputar pada porosnya. Pelan-pelan sampai butuh waktu 2 kali lipat. Artinya 24 jam, 2 hari, 24 kali 2 hari dari biasanya. Dan untuk teori ini sains benar-benar menolaknya. Karena mereka mengatakan tidak mungkin bumi itu berhenti berputar atau bergerak lambat-lambat untuk berotasi atau berevolusi. Tidak mungkin dia berputar atau memperlambat gerakannya. Kenapa? Karena kalau sampai bumi berhenti berputar pada porosnya, maka hancurlah dunia ini. Mengapa? Perputaran bumi berotasi atau berputar pada porosnya, entah itu berotasi atau berevolusi, akan menghentikan gaya gravitasi bumi. Itu berarti gravitasi bumi akan stop total. Saya nonton satu video pendek tentang what happen if the earth stops spinning only 5 seconds. Bagaimana apa yang akan terjadi terhadap bumi kalau bumi itu berhenti berputar pada porosnya cuma 5 detik. Dia katakan dalam video itu bahwa itu berarti semua manusia, semua binatang, termasuk semua barang dalam dunia ini akan melayang di udara karena berhenti gravitasi sama sekali. Itu juga berarti gerak angin yang selama ini berjalan dengan arah yang teratur dan sebagainya akan berhenti bergerak secara teratur dan bergerak secara menggila. 2000 miles per hour melebihi kecepatan tornado yang paling ganas sekalipun. Dan itu berarti hancurlah isi dunia dalam waktu 5 second. Sementara dalam sejarah dunia tidak pernah terjadi peristiwa itu. Sehingga
Sekali lagi, sains menolaknya. Bapak Ibu, setelah membaca bagian-bagian ini, bagi saya orang percaya, apapun alasan mereka, apapun teori yang mereka pakai untuk menjelaskan Yosua pasal 10 ayat 13 dan 14. Bagi saya Allah sedang bergerak dengan cara yang misterius. Karena dialah sang pencipta. Dia penguasa alam semesta. Kalau seorang tukang jam yang membuat jam mampu memberhentikan waktu, detak jam, apalagi Tuhan. Dia yang menciptakan isi dunia ini, dia sanggup untuk memberhentikan gerak bumi pada porosnya. Dia sanggup untuk memberhentikan sinar matahari atau bulan dan sebagainya. Apa saja. Tuhan sanggup karena dialah pencipta. Dia penguasa atas alam semesta. Dia bergerak secara misterius di tengah alam semesta dan menjawab doa Yosua dengan menunjukkan bahwa dia Allah atas alam semesta. Pertanyaan untuk kita Bapak Ibu. Maukah kita mempercayai Allah yang seperti ini? Ataukah maukah kita mempercayakan hidup kita kepada Allah yang bekerja secara misterius dan berkuasa atas alam semesta? Ataukah kita lebih mempercayakan otak kita, lebih percaya kepada kemampuan kita, kemampuan orang lain yang kita andalkan, lebih daripada Tuhan? Saya baca satu peristiwa yang menarik yang terjadi tahun 1940. Tahun itu terjadi perang besar antara sekutu Eropa dan Nazi Jerman. 1940 mereka berperang makin memanas dan tentara sekutu ini dibantai oleh Nazi. Khususnya daerah sekitar Dunkirk di Prancis, itu terjadi gejolak yang luar biasa. Mereka beribuan, ratusan ribu tentara orang sipil dibunuh. Sehingga Raja George ke-6 dari Inggris dengan bijak berseru meminta tanggal 26 Mei 1940 dijadikan sebagai Hari Doa Nasional, meminta pertolongan Tuhan. Maka mereka meminta supaya Tuhan menyelamatkan mereka, supaya mereka punya waktu untuk evakuasi dari tentara Nazi. Bayangkan Bapak Ibu, pada bulan Juni 1940, 400.000 tentara Inggris itu terjebak di pantai utara Prancis di Dunkirk. Dan ketika peristiwa ini terjadi, Nazi itu jaraknya hanya sekitar 10 miles dari mereka. Mereka bisa datang kapan saja dan segera menghabiskan pasukan sekutu. Tapi ketika mereka berdoa, mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan memakai kebesaran alam semesta. Apa yang Tuhan buat Bapak Ibu? Tuhan mengirimkan kabut tebal dan awan yang tebal di tepi pantai. Sehingga itu adalah kesempatan untuk dengan skoci, perahu, kapal pribadi, kapal umum membawa orang, mengevakuasi orang dari Selat Inggris itu, dari Prancis ke Selat Inggris, pergi secepat mungkin, dievakuasi secepat mungkin sehingga tidak sampai ditangkap oleh pasukan Nazi. Apa yang Tuhan buat ini terjadi bukan satu malam. 9 hari 9 malam sampai semua pasukan diselamatkan. Dan Winston Churchill mengatakan bahwa evakuasi Dunkirk itu disebut sebagai keajaiban pembebasan. Bapak Ibu masih percaya hal seperti itu? Saya percaya dan mengalaminya banyak kali. Saya ingat satu kali waktu saya harus jemput Pak Riki di Lex. Saya nggak drive freeway. Sore hari jam 5 itu matahari dari arah barat benar-benar sampai ke muka. Saya bilang, Tuhan tolong saya supaya saya bisa drive dengan aman ke sana. Tapi yang terjadi hari itu bukan matahari yang terang benderang, tapi hujan yang sangat lebat luar biasa. Dan karena hujan lebat gelap, saya nggak bisa melihat dengan baik. Bapak Ibu, saya bilang, Tuhan tolong supaya sepanjang jalan ini Tuhan menolong memberhentikan hujan ini sampai saya tiba di Lex. 1 jam Bapak Ibu, jalan dalam. Dan memang Tuhan menghentikan hujan 1 jam sampai saya tiba di Lex, baru hujan datang kembali. Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi kuasa Tuhan. Jika kita masih khawatir, mungkin kita lupa melakukan satu hal terpenting yang dilakukan oleh Joshua. Yaitu apa? Ayat bagian yang ketiga. Allah yang berkenan menjawab doa. Kita mungkin melupakan unsur ini. Allah yang berkenan menjawab doa. Kadang-kadang kita sebelum berdoa pun kita sudah ragu sehingga kita tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Atau kita tidak pernah memintanya. Coba kita lihat lagi ayat 12-14. Lalu Joshua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari
berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya, dan seterusnya. Ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun demikian. Kemudian, bahwa apa? Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Bapak Ibu, ayat ini ayat yang luar biasa. Semua kita tahu peristiwa dalam pasal 10 ini ketika matahari berganti bergerak tidak terjadi begitu saja. Tapi ini terjadi sebagai tanggapan Tuhan terhadap doa Joshua. Doa yang sungguh-sungguh dinaikkan dengan iman yang luar biasa kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas alam semesta. Dan doa yang lahir dari keputusasaan. Tapi juga dari iman yang sangat tinggi pada saat yang bersamaan. Dia nggak sanggup lagi bagaimana harus berperang. Tapi doa itu lahir, Tuhan buat ini. Bapak Ibu, siapa yang bisa berpikir untuk berdoa? Berhentilah matahari dan bulan dan sebagainya. Gerhana matahari total atau sebagainya dan sebagainya. Tapi Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Sehingga ayat 14 katakan, belum pernah ada hari seperti itu. Di mana Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Artinya, jika kita melakukan doa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh kepasrahan total kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang berperang bagi kita, sebagaimana Tuhan sendiri berperang bagi bangsa Israel. Apa pelajaran bagi Bapak Ibu dan saya? Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja dengan cara yang misterius. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang kuasanya tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia masih berkenan menjawab doa kita jika kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan bahwa saya membutuhkan Dia. Dengan keberanian yang luar biasa. Bapak Ibu, jangan putus asa kalau perjalanan hidup Bapak Ibu makin hari makin sulit. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam menghadapi kesulitan apapun. Karena janji Tuhan tidak berubah. Dia bersama kita dan berperang bagi kita. Fight the good fight of the faith. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Itulah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Tuhan akan campur tangan dan itu janji Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita harus punya iman. Kita harus datang kepadanya dalam doa dengan penuh iman untuk mengharapkan sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Saya menutup bagian ini dengan kisah tentang kehidupan saya secara pribadi. Ketika tiap kali ada masalah yang besar atau masalah yang tidak dapat saya atasi, saya bawa kepada Tuhan dan Tuhan saya katakan, Tuhan saya nggak sanggup lagi. Kadang-kadang ada waktunya ketika saya katakan, Tuhan saya nggak sanggup lagi, saya mau doa puasa. Tahun lalu saya ambil waktu panjang untuk berdoa untuk Kenneth, untuk masa depan Kenneth. Karena dia berhenti sekolah, dia bilang, Mama aku nggak mau lanjut sekolah. Dia kerja, dia pun akhirnya nggak lama kemudian berhenti kerja. Saya bilang, Tuhan ini mau jadi apa dengan masa depan anak ini? Tapi dalam penantian doa yang panjang, saya tahu bahwa Tuhan berjanji akan menjawab. Dan Tuhan menjawab dengan cara yang misterius. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan memakai tetangga kami yang pindah ke kompleks apartemen kami. Karena punya masalah keluarga. Tapi dia pindah ke sini dan dia dipertemukan dengan Kenneth. Dialah yang dipakai Tuhan untuk menolong Kenneth mendapatkan pekerjaan yang bagi saya mustahil. Karena dia tidak punya background pendidikan itu. Tidak punya latar belakang pengalaman pun nggak ada. Tapi Tuhan membuat sesuatu yang ajaib. Dan saya baru dengar, waktu sesudah dia menolong, dia katakan, Sarah, karena waktu itu saya kirim sate untuk dia, dia bilang, Sarah, kenapa kamu tiba-tiba kirim makanan untuk saya? Saya mau cerita sesuatu yang ajaib yang Tuhan buat untuk saya. Saya baru tahu Bapak Ibu, rupanya dia adalah mantan, ya hidup dalam kejahatan, tapi kemudian Tuhan ubah hidup dia. Tapi beberapa hari, beberapa waktu sebelum dia menolong Kenneth, Tuhan baru saja menjamah dia, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dibaptis. Dia bilang, saya benar-benar hutang budi kepada Tuhan. Dan dia dibawa ke sini sementara untuk menolong Kenneth, karena dalam waktu dekat dia juga akan pindah kembali ke kota asalnya dia.
Bapak Ibu, bagi saya Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Hanya membawa orang ini, menyelamatkan dia, dan menolong keluarga kami. Bagaimana dan Bapak Ibu? Saya percaya apapun pergumulan Bapak Ibu sekarang, percayalah bahwa Tuhan selalu bekerja dengan cara misterius. Tapi mungkin Tuhan mau kerja sama kita untuk apa? Berdoa, beriman, berharap kepadanya tanpa pernah meragukan kebesaran kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, seringkali kami gagal ketika kami meragukan dan berhenti mempercayai bahwa Engkau Allah bekerja dengan tangan yang tidak terlihat. Ketika Engkau mengerjakan hal-hal itu, kami tidak dapat melihat, bahkan merasakan, mendengarnya, tapi kami bisa melihat hasilnya. Ampunilah kami kalau kadang-kadang kami berhenti percaya kepada Allah yang selalu bekerja dengan cara yang misterius. Ampunilah kami, ampunilah kegagalan kami, ampunilah kebodohan kami, ampunilah keraguan kami. Dan hamba berdoa supaya firman Tuhan ini yang sudah menjadi berkat untuk hamba, boleh menjadi berkat untuk semua Bapak Ibu di tengah semua pergumulan, keraguan, kekhawatiran yang ada. Angkat kami lagi, bangkitkan kami lagi, tetap mempercayai bahwa tangan Tuhan yang misterius itu akan mampu menghentikan matahari dan bulan sekalipun. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa siapkan roti atau apapun snack yang Bapak Ibu punya di rumah, pegang di tangan kanan. Pada malam itu Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu atau perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah." Bapak Ibu bisa mengangkat anggur, wine, apapun sirup yang Bapak Ibu punya di tangan kanan. Pada malam yang sama Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah." Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami juga telah dilawat oleh Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Tapi kami juga bersyukur karena hari ini kami ada waktu lagi untuk masuk dalam perjamuan kudus. Untuk mengingat karya salib, karya pengorbanan-Mu di Bukit Golgota sekitar 2000 tahun yang lalu. Kami diingatkan lagi melalui roti yang kami makan, melalui anggur yang kami minum hari ini. Kami diingatkan kembali mengenai tubuh-Mu yang hancur, darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Karena Engkau mati di atas kayu salib, sehingga kami yang percaya kepada Engkau, kami yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kami semua bisa mendapatkan hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, doa saya firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat, bahkan seluruh rangkaian ibadah hari ini memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita tundukkan kepala dan kita mengangkat hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Kau ada, sentuh semua hati. Ku sembah kau. Kau ada, sembuhkan semua hati. Ku sembah kau. Kau ada, jamah semua hati. Ku sembah kau. Kau ada, ubah hidupku. Ku sembah kau. Ku sembah kau. Yesus, jalanku keajaibanmu, genapi janji, jaya dalam gelap. Allah, itulah dirimu. Yesus, jalanku keajaibanmu, genapi janji, jaya dalam gelap. Allah, itulah dirimu. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, that is who you are. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, that is who you are. Promise keeper, that is who you are. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are.